Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Muflihah dari Prodi Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang nomina, yang mana materi ini saya ambil dari buku Cakrawala Linguistik Arab karya Bapak Dr. Syarif Hidayatullah M.Hum. Nah, tugas ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah ilmu lughah. Oke, kita langsung saja memasuki materi. Yang pertama kita masuk pada pembagian nomina. Nomina terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nomina primitif. Nomina primitif adalah nomina yang asli dari kata bendanya. Dia tidak ketambahan apapun. Contoh saja kata kolamun, kitabun, kubun, bilatun, wisadatun gitu. Terus yang pembagian yang kedua adalah nomina derivatif. Nomina derivatif adalah nomina yang asli turunan dari fiil dan isimnya. Karena dia itu isim masdarnya diambil dari tidak jauh dari fiilnya. Contoh saja kata kosama yaksumu. Nah, isimnya menjadi kismun. Gitu. Artinya bagian. Kemudian ada contoh lagi dari turunan dari isimnya, yaitu maksadatun. Dia isim. Kemudian dia diambil dari menjadi asadun, yang artinya singa. Gitu. Kita memasuki pada ciri-ciri nomina. Ciri-ciri nomina terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tanwin. Nah, semua isim yang bertanwin, tahu kan apa aja itu tanwin? Un, in, an, gitu. Fathatain, domaten, kasrotain, gitu. Contoh saja katanya adalah kolamun, himarun. Dia di belakangnya ada tanwin, ada domatain. Kolamun, himarun, gitu. Terus yang kedua adalah dibubuhi alif lam. Nah, contohnya katanya adalah al-kitabu. Kemudian al-hatifu. Dia kenapa ketambahan alif lam? Karena dia akan menjadi makrifat dan artinya menjadi tertentu, bukan lagi artinya umum gitu. Kemudian adalah huruf jar dan kata sumpah. Nah, apa aja sih tanda-tandanya huruf jar itu? Tanda-tandanya itu ada 3. Yang pertama adalah min, ila, ala. Kemudian tanda sumpahnya adalah di, wa, dan ta. Contoh saja kata fil masjidi, gitu. Di dalam masjid, atau minal masjidi. Kemudian contoh dari kata sumpah, contohnya adalah billahi, dengan Allah, wallahi, demi Allah, gitu. Kemudian kita memasuki pada pembagian nomina. Pembagian nomina terbagi menjadi banyak, diantaranya ada 12. Yang pertama adalah isim masdar. Nah, isim masdar ini terbagi menjadi beberapa pola atau biasa disebut dengan wazan, yang mana dia mengikuti 5 wazan. Yang pertama adalah wazan fa'lun. Nah, contohnya adalah fahmun, yang artinya pemahaman. Kemudian wazan yang kedua adalah fa'alun, yang contohnya adalah farohun, artinya kegembiraan. Kemudian yang ketiga adalah fa'alatun, contohnya adalah sarawatun, yang artinya kemurahan hati. Kemudian yang keempat adalah wazan fu'ulun, contohnya adalah khurujun, artinya keluar. Kemudian wazan yang kelima adalah suhulatun, itu contohnya suhulatun. Nah, wazannya apa? Fu'ulatun. Tadi arti dari suhulatun adalah kemudahan gitu. Kemudian kita memasuki pada pembagian yang kedua adalah isim maror.
isim maro adalah isim yang menunjukkan atas sekali perbuatan, hanya satu kali dilakukan. Nah, dia mengikuti wazan fa'latan. Nah, isim maro ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim maro yang berasal dari fi'il sulasi mazid yang mengikuti wazan fa'latan gitu. Contohnya kata adalah itu fiilnya jalasa, kemudian isim masdarnya adalah julusun. Nah, kemudian isim marohnya dia di belakangnya ketambahan tak marbuto menjadi jalsatan gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah kata waqafa. Kemudian isim masdarnya menjadi wukufun. Nah, kemudian isim marohnya menjadi waqfatan, dia di belakangnya ketambahan tak marbuto gitu. Salah satu cirinya itu dia di belakangnya ketambahan huruf tak marbuto. Nah, kemudian fiil sulasinya adalah dia di isim masdarnya udah ada tak marbutonya, maka di isim marohnya dia hanya ketambahan kata wahidatun gitu. Contohnya katanya adalah rohimah, fiilnya rohimah, kemudian isimnya adalah rohmatan. Nah, dia isim marohnya tetap rohmatan, tapi ketambahan kata wahidatun gitu. Ada rohmatan wahidatan gitu. Kemudian pembagian isim maroh yang kedua adalah selain fi'il sulasi, maka dia sama kayak fi'il sulasi, isim marohnya ketambahan tak marbuto gitu. Contoh katanya adalah fi'ilnya sabbaha, kemudian masdarnya menjadi tasbihun. Nah, isim marohnya menjadi tasbihatun gitu. Kemudian sama kayak yang tadi, kalau dia isim masdarnya sudah ada tak marbutonya, maka isim marohnya dia hanya ketambahan kata wahidatan gitu. Contohnya aqoma, kemudian masdarnya menjadi iqomatun. Nah, isim marohnya dia menjadi iqomatun wahidatun gitu. Kemudian kita memasuki pembagian nomina yang ketiga, yaitu adalah isim nau. Isim nau adalah isim yang menunjukkan cara melakukan sesuatu, yang mana isim ini mengikuti wazan fi'latan. Nah, isim ini juga bisa dikatakan dengan isim isim jenis-jenis kayak isim mufrad, jama', muannas, musanna gitu. Nah, contohnya adalah kata kataba, yaktubu, kitbatan gitu. Dia kitbatan ini dari fiilnya kataba, kemudian kata fiilnya adalah kataba, kemudian fiil mudhari'nya yaktubu. Nah, dia isim naunya menjadi kitbatan karena dia mengikuti wazan fi'latan. Nah, kemudian pembagian yang keempat adalah isim makan dan isim zaman. Isim makan dan isim zaman ini terletak pada tasrifan istilahi dari urutan dua terakhir gitu. Nah, contohnya adalah kata masjidun, maktabun. Kenapa dia masjidun sama maktabun? Karena isim ini menunjukkan pada waktu dan pada tempat. Dan juga isim ini juga mengikuti wazan mif'alun dan maf'alun gitu. Kemudian pada pembagian yang kelima, yaitu isim alat. Isim alat adalah isim yang menunjukkan alat untuk melakukan sesuatu, alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, isim ini mengikuti tiga wazan. Yang pertama adalah wazan mif'alatun, mif'alun, sama mif'alun. Contohnya adalah yang ada di tabel. Madinya adalah nasoro, kemudian fi'il mudhari'nya yang suruh. Nah, isim alatnya menjadi minsorun. Kemudian kata yang kedua adalah maddah, fi'il mudhari'nya menjadi yamuddu, kemudian isim alatnya menjadi mimaddun.
Kemudian fataha, yaftahu, miftahun. Kemudian wado'a, yado'u, nido'un. Kemudian saroha, yasrohu, misrohatun. Kemudian pembagian yang keenam adalah isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku pekerjaan, yang mana isim ini tetap dia mengikuti wazan fa'ilun. Nah, di telinga kita udah tidak asing lagi tuh wazan fa'ilun gitu. Contohnya yang ada di tabel, katanya adalah nasoro. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yang suruh, kemudian isim fa'ilnya menjadi nasirun, orang yang menolong gitu. Kemudian yang kedua adalah kataba, yaktubu, katibun. Kemudian pembagian yang ketujuh adalah isim wahdah. Isim wahdah adalah isim yang menunjukkan satu buah, yang mana isim ini bisa dinamakan dengan isim maroh gitu. Nah, isim ini belakangnya juga ketambahan tak marbuto. Contohnya adalah kata bakoro. Kata bakoro artinya sapi, kemudian bakoro itu menjadi seekor sapi. Kemudian contoh yang kedua adalah kata ghonamun yang artinya kambing. Kalau dia ketambahan tak marbuto di belakangnya, ghonamatun, berarti menjadi seekor kambing gitu. Terus kita memasuki pada pembagian yang ke-8, yaitu isim kasroh. Isim kasroh yaitu isim yang menunjukkan tempat benda yang ditandai dengan jumlah yang banyak. Nah, contohnya dia mengikuti wazan maf'alatun. Contohnya adalah kata hayatun yang artinya ular. Kemudian mahyatun menjadi tempat yang mempunyai banyak ular gitu. Terus pembagian yang ke-9 adalah isim bi'ah. Isim bi'ah adalah isim yang menunjukkan tempat berisikan sesuatu, yang mana isim ini sama dengan isim alat. Contoh katanya adalah halbun, itu ember. Kalau mahlabun menjadi ember susu. Pembagian yang ke-10 adalah isim mansub. Nah, isim mansub ini adalah isim yang ditambahkan dengan ya, atau bisa disebut dengan ya musyaddadah. Nah, isim mansub ini dia adalah kayak penyebutan orang gitu. Contohnya adalah kata Misro, artinya adalah kota Mesir, negara Mesir gitu. Kalau dia ketambahan ya di belakangnya, ya musyaddadah, Misri gitu, menjadi orang Mesir. Kayak Indonesian, Indonesia, dia kan orang, dia adalah Indonesia gitu. Kalau Indonesia, ya Indonesia, wahai orang Indonesia gitu. Kemudian pembagian yang ke-11 adalah isim kaifiyah. Isim kaifiyah adalah isim yang menunjukkan menunjukkan keumuman yang lebih dari satu, yang mana isim ini bisa membedakan mana yang konkret dan mana yang tidak konkret. Contoh katanya adalah ilahun, Tuhan. Kalau menjadi ilahiyatun, jadi ketuhanan. Kemudian pembagian yang ke-12 adalah isim tazhir. Isim tazhir adalah isim yang ditinjau dari pengecilannya. Contohnya adalah kata yang ada di atas, katanya adalah hablun. Hablun artinya gunung. Kalau menjadi hubailun adalah menjadi bukit. Dia pengecilan gitu kan, aslinya gunung besar. Nah, kalau dia kecil menjadi hubailun gitu, artinya bukit. Kata kitabun, dia aslinya adalah buku. Kalau buku kecil menjadi kutaibun gitu. Kemudian kata lagi usrufun, kan burung. Kalau menjadi
usoifirun gitu, menjadi burung merpati kecil gitu. Kemudian kita memasuki pada jumlah isim. Jumlah isim ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufrad. Mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu, dia tidak lebih dari satu. Contohnya kitabun itu satu, kemudian qalamun itu satu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan arti 2, yang mana dia mempunyai tanda atau ciri kalau dia dilihat dari belakangnya ada ketambahan huruf alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya adalah kata kita bani gitu, dia belakangnya ketambahan alif dan nun, kita bani gitu. Kemudian kita masuki pada jamak, isim jamak. Nah, jamak adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, jamak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim, kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, jamak mudzakkar salim ini biasanya ditandai dengan huruf wawu dan nun di belakangnya. Contohnya kalau bisa wawu dan nun, bisa dengan ya dan nun. Contohnya muslimina, kalau enggak muslimuna, kalau bisa juga mu'minuna, mu'minina gitu. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim, yang mana dia di belakangnya ketambahan dengan huruf alif dan ta. Contohnya kata mu'minatun, kalau dia kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir ini dia tidak beraturan dan dia tidak memiliki tanda seperti jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim gitu. Contohnya adalah kata fardun menjadi furudun. Dia tidak selalu tidak tentu dia isim mufradnya jadi apa, jamaknya jadi apa gitu. Kalau mudzakkar salim sama muannats salim dia sudah tertentu karena dia memiliki ciri gitu. Kemudian kita memasuki pada bentuk isim dalam bentuk wazan yang berbeda-beda, yang mana isim ini mengikuti wazan yang berbeda-beda, yang mana ada 5 wazan. Yang pertama adalah wazan af'alun, contohnya adalah auladun. Kemudian wazan yang kedua adalah fu'ulun, contohnya adalah mulukun. Kemudian wazan yang ketiga adalah fa'alun, contohnya wazan yang ketiga adalah fi'alun, contohnya rijalun. Kemudian wazan yang keempat adalah fa'alun, fu'ulun, contohnya kutubun. Kemudian wazan yang kelima, yang terakhir adalah mengikuti wazan af'ulun, artinya ashurun. Kemudian kita memasuki tanda-tanda khusus dari isim muannats. Ciri-ciri muannats yang pertama adalah dia diakhiri dengan ta marbuthah. Kemudian yang kedua adalah dia diakhiri dengan alif maksurah. Contohnya adalah mengikuti wazan fa'lan atau fa'lah. Nah, contohnya katanya adalah jau'an, jau'a, kaslan gitu. Atau dia diakhiri dengan alif mamdudah. Contohnya adalah dia mengikuti wazan af'alu, contohnya hamra'u, fa'la'u gitu. Kalau hamra'u dia aslinya adalah ahmaru, jadi hamra'u. Kemudian ciri yang ketiga adalah isim mar'ah, perempuan-perempuan gitu, nama-nama perempuan kayak Aisyah, Fatimah gitu, Zainab gitu. Kemudian ciri yang keempat ada sifat dari perempuannya itu, kayak sifat dari perempuan yang tidak dimiliki seorang laki-laki apa?
hamil, hamilun, haidun, perempuan haid, nggak ada kan laki-laki yang haid. Kemudian ciri yang kelima adalah adwal atau nama-nama negara. Contoh kayak Turkiyun, Misrun gitu. Bisa kata kota, nama-nama kota juga bisa kayak Jakarta, Lamonjan, Bogor gitu, Tangerang gitu. Dia masuknya pada muannas. Kemudian ciri selanjutnya adalah anggota badan yang memiliki pasangan. Contohnya telinga, udunun, dia mempunyai pasangan. Ainun, mata, dia mempunyai pasangan. Kemudian yadun, kemudian rijlun, nah dia masuknya pada muannas, bukan muzakkar. Kemudian ciri yang terakhir adalah jamak taksir ghairu aqil. Contohnya adalah abwabun, masajid, aqlamun. Nah, dia masuknya pada muannas, bukan lagi pada muzakkar. Kemudian isim nomina atau isim, dia memiliki 3 i'rab. Yang pertama adalah marfu', mansub, sama majrur. Nah, 3 ini adalah i'rabnya nomina atau i'rabnya isim. Kemudian i'rab yang sama kayak isim adalah isim munsharif, yang mana dia juga i'rabnya adalah marfu', mansub, atau majrur, atau biasa diingat dengan fathah, kasroh, doma gitu. Tapi berbeda dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini dia hanya mengikuti 2 i'raban, yaitu marfu' sama mansub. Nah, isim ghairu munsharif ini dia memiliki ciri tersendiri. Dia selalu memakai alif lam gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.